Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Media Nusantara. Dalam channel ini, kami akan membagikan berita-berita terupdate, terpercaya, terbaru untuk Anda semua. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih, salam NKRI. Kabar bisnis judi 303 Kaisar Ferdi Sambo, begini perintah Kapolri. Terkini.id, Jakarta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Mabes Polri hingga Polda untuk memberantas praktik perjudian konvensional hingga online. Tidak hanya pelaku dan bandar, Kapolri juga memerintahkan untuk turut memberantas oknum yang membekini. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto telah menindaklanjuti instruksi Kapolri dengan menerbitkan surat telegram kepada jajaran Polda. Polda sudah langsung menindaklanjuti atensi Bapak Kapolri, kata Dedi seperti dikutip dari suara.com jaringan terkini.id, Kamis 18 Agustus 2022. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo dan sejumlah perwira tinggi, Pati, serta perwira menengah, Pamen, Polri sempat disebut terlibat dalam bisnis gelap judi dengan sandi konsorsium 303. Bahkan, dalam lingkaran kelompok tersebut Ferdi Sambo dikenal sebagai Kaisar Sambo. Dedi saat ditanya terkait hal tersebut enggan berkomentar. Dia menegaskan bahwa tim khusus bentukan Kapolri kekinian fokus menangani perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nopriansah Yosua Huta Barat yang salah satu tersangka, Ferdi Sambo. Tim sus saat ini fokus pembuktian pasal yang sudah diterapkan adalah pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan 56 fokus di situ, kata Dedi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dalam podcast bersama Akbar Faisal juga sempat mengungkap adanya kelompok Ferdi Sambo di internal Polri. Mahfud MD menyebut kelompok ini seperti kerajaan di internal kepolisian. Yang jelas, ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dimungkiri ini ada kelompok Sambo sendiri ini yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti Submabeslah ini yang sangat berkuasa dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya. Kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu yang sekarang sudah ditahan, urai Mahfud. Besok Polri sampaikan hasil perkembangan. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto rencananya akan menyampaikan langsung hasil perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J pada Jumat 19 Agustus 2022 besok siang. Update pertama akan disampaikan oleh tim sus. Mungkin Kabareskrim yang akan menyampaikan langsung, tutur Dedi. Selain itu, kata Dedi, tim Inspektorat Khusus atau ITSU rencananya juga akan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga melanggar kode etik dalam perkara ini. Penyampaian rencananya akan disampaikan oleh Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto. Besok juga dari Pak Kadif Propam, Irjen Pol Syahardiantono. Jadi update-nya seluruhnya besok, katanya. Pembunuhan berencana. Tim khusus telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas mantan Ferdi Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Keempat tersangka, yakni Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir RR alias Ricky Rizal, dan KM alias Kuat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Ferdi Sambo ditetapkan tersangka lantaran diduga sebagai pihak yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Sedangkan, KM dan Brigadir diduga turut serta membantu. Listio juga menyebut Ferdi Sambo berupaya merekayasa kasus ini dengan menembakkan senjata HS milik Brigadir J ke dinding-dinding sekitar lokasi. Hal ini agar terkesan terjadi tembak-menembak. Tim sus menemukan peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan J meninggal dunia yang dilakukan saudara R atas perintah saudara FS, ungkap Listio di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu. Dalam perkara ini, penyidik menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Yungto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Gedung Rupatama, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Dalam perkara ini, penyidik menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Yungto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan, Brigadir RR,
Ferdi Sambo, dan KM dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Belakangan, tim khusus mengungkap motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J karena emosi istrinya dileceh di Magelang, Jawa Tengah. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi menyebut hal ini berdasar hasil pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo. Kepada penyidik, Ferdi Sambo mengaku mengetahui adanya dugaan pelecehan tersebut berdasar pengakuan langsung dari istrinya berinisial PC. Dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan almarhum Yosua, kata Andi di Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat, Kamis lalu. 35 anggota langgar etik. Sementara jumlah anggota Polri yang melanggar kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J tercatat mencapai 35 orang. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya, yakni 31 orang. Dedi ketika itu mengatakan hal ini berdasar hasil pemeriksaan Itsus terhadap 65 anggota. Info terakhir dari Itsus 35, kata Dedi. Sedangkan jumlah anggota yang ditahan mencapai 16 orang. 6 diantaranya ditahan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. 10 orang patsus di Provos, tutupnya. Suara.com jaringan terkini.id